Selamat siang. Hari ini kita coba melakukan pelatihan pemanfaatan air limbah tahu ekoenzim. Air limbah tahu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Persoalan di lapangan adalah seperti yang kita tahu, air-air ini adalah ada dua masalah utama, yaitu kelangkaan pupuk di tingkat petani dan persoalan bagaimana masalah limbah. Nah, untuk itu komunitas ekoenzim NTT bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencoba mengolah air limbah tahu yang melimpah di beberapa pabrik tahu untuk dimanfaatkan menjadi pupuk. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, dan kami dari komunitas ekoenzim bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU, terutama Bapak Kudus Ono, untuk mencoba mengolah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi petani. Nah, diharapkan dari pelatihan ini bisa membantu petani untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Kita mencoba memanfaatkan air limbah tahu ini dengan fermentasi dengan menggunakan ekoenzim sebagai dekomposernya untuk merombak bahan organik menjadi unsur hara yang siap diserap oleh tanaman. Nah, selain itu juga kita menggunakan bahan-bahan yang ada di petani seperti daun gamal, kromolema, dan serai, kemudian temulawak, untuk kita coba kombinasi menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat untuk petani, sehingga mereka bisa melakukan penyemprotan di tanaman mereka. Nah, hari ini khusus untuk dua kelompok di Kelurahan Betpasi, yaitu kelompok tani Kembor dan kelompok tani Nununai. Kami akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten TTU untuk beberapa kelompok yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita saja yang tidak tahu apa itu fungsinya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Charles Malelak, koordinator ekoenzim NTT, koordinator ekoenzim NTT, bersama kru dari ekoenzim NTT, juga sama yang saya hormati ini Bapak kelompok tani. Ada dua kelompok tani, Gembor dan Nununai. Ya, saya juga berterima kasih sekali atas luang waktu yang dikasih ke kami. Jadi pertama-tama tadi saya mau sampaikan ada juga permohonan maaf dari kepala dinas karena ada kegiatan lain, maka hari ini beliau tidak bisa hadir, sehingga saya yang datang mewakili Bapak Kepala Dinas. Terus yang kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Charles di awal, bahwa memang ada potensi-potensi yang ada di daerah yang memang kalau tidak dikelola, maka itu dia tidak berdampak positif, tapi dia berdampak negatif. Dampak negatif yang dirasakan oleh katakan masyarakat secara keseluruhan itu adalah terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian kalau dampak positif, kalau dikelola secara baik, kalau dapat dikelola secara baik, maka itu akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, salah satu dampak positif ini bisa terjadi kalau misalkan bisa dikelola oleh orang-orang yang tepat. Nah, kita dari Dinas Lingkungan Hidup setelah kita mencermati, kita melihat potensi yang ada di kita punya wilayah, bahwa sekarang ada produksi tahu tempe yang begini banyak. Pabrik besar di Kota Keva ada 4. Air limbahnya itu setiap hari berproses selalu dibuang ke daerah-daerah tertentu yang misalkan di situ pemukimannya sedikit atau kebetulan diminta oleh kelompok masyarakat atau perorangan tertentu. Itu minta untuk dibuang ke kebunnya atau dibuang ke lingkungan tertentu. Nah, ini setelah fenomena ini kemudian dilaporkan oleh beberapa masyarakat. Oh, ada yang boleh limbah tahu tempe di sini dan kami di sini, ada bau, ada ini, akhirnya itu yang masukkan dalam kategori pencemaran. Nah, kalau misalkan masyarakat sudah merasa terganggu,
masyarakat sini terganggu, bagaimana dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, setelah kita berdiskusi cukup banyak, bahannya menggunakan itu. Sebelum kita masuk ke praktek, saya sedikit jelaskan tentang kenapa tanaman itu harus dipupuk. Ya. Tanaman ini dia butuh 16 unsur hara. 3-nya di udara, 13-nya di dalam tanah. Yang di udara itu apa Pak Charles? Oksigen, hidrogen. Itu tidak perlu dikasih ke tanaman, karena kita hirup. Tapi yang di dalam tanah ini kita harus kasih, maka kita perlu pupuk. 13 itu apa? Ada 6 dalam bentuk makro dan 7 dalam bentuk mikro. Yang makro itu apa Pak Charles? Itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Maka kita selalu pupuk. Nah, makro ini apa? Ada N, P, dan K. Kalau kita ke toko pertanian, kita beli pupuk putih. Itu kita beli pupuk R. Kalau kita beli pupuk hitam, itu kita beli pupuk B. Atau di toko namanya TSP. Yang putih itu di tokonya namanya urea. Kalau kita ke toko, kita beli pupuk merah, itu namanya pupuk K. Atau di toko namanya KCR. Gitu ya. Nah, selain yang N, P, dan K itu ada yang namanya makro sekunder. Makro dibutuhkan tanaman juga dalam jumlah banyak. Apa itu Pak Charles? Yang pertama Ca atau yang disebut dengan kalsium. Ya. Yang berikut Mg atau yang disebut dengan mangan. Terus S atau sulfur. Nah, kalau kita bicara tentang pupuk makro ini, kalau diberikan ke tanaman, kalau terjadi kekurangan akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, kita perlu pupuk. Contoh, kalau kita lihat tanaman kita kuning, maka itu tanda-tanda kurang N. Kuningnya seperti apa? Mungkin saya minta kertas satu. Ballpoint dengan kertas pepak gambar sehingga bisa. Saya yakin ini petani ketemu di lapangan. Sudah, dan buku itu. Saya gambar sedikit. Jadi petani pasti tahu lah. Nah, anggaplah ini daun. Mas Charles, kalau dia kurang N seperti apa? Nanti daun ini di sini ini kuning. Dia kuning membentuk huruf V. Dia membentuk ini. Jadi dari sini semua kuning, tapi dia membentuk huruf V. Itu tanda bahwa kurang N. Akan kentara itu di jagung. Sama apa? Padi. Dia membentuk huruf P. Jadi di sini hijau semua, tapi di sini kuning. Ini kuning. Kuning tapi kuning mengerucut. Dia membentuk P. Kalau lihat begitu, berarti memang N-nya kurang. Gitu ya. Nah, yang kedua, pupuk P. P atau fosfor. Bahasa kimia sedikit ya. Kalau mau bilang fosfor nanti pusing. Kalau V itu biasanya apa Pak Charles tanda-tandanya? Tanda-tandanya. Ah, ini. Di sini nanti di sini ada garis-garis ungu. Itu tanda-tandanya kurang P. Jadi kalau lihat di tanaman itu ada sedikit ungu-ungu di daun apa? Jagung paling kelihatan. Itu segera pupuk dengan P. Ya. Terus Pak Charles, kurang K. K seperti apa Pak Charles? Ini daun. Ini daun. Nanti dia kalau kita lihat dia kurang K, itu dia kuning juga. Tapi kuningnya terbalik. Terbalik. Jadi ini kuning. Tapi dia mengerucutnya terbalik. Itu akan kelihatan di jagung dan sangat peka terhadap kekurangannya. Jadi P-nya terbalik. Tanya, berapa kandungan P? Di dalam air ini kalau kita belum buat apa-apa, itu kandungan N-nya itu
1,25%. P-nya berapa? 5,54%. K-nya berapa? 1,34%. Jadi, dia kita belum buat apa-apa saja, kandungan NPK-nya sudah ada. Tetapi ini tidak bisa kita kasih langsung di tanaman. Kenapa? Bisa, tetapi mengandung mikroba-mikroba jahat yang tidak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Sehingga kita tidak bisa kasih langsung ke tanaman. Oleh karena itu kita proses dia, fermentasi dia untuk bisa kita gunakan di tanaman. Nah, untuk proses itu kita naikkan bahan-bahannya supaya NPK-nya itu lengkap, unsur mikronya lengkap. Nah, bahan yang kita pakai yang pertama ini air limbah tahu 60 liter. Terus mikrobanya, ekoenzim sama air kelapa. Ini air kelapanya pacar ada bawah, ekoenzim. Ekoenzim cuma 3 liter saja. Air kelapanya 7 liter. Terus sama alkohol. Jadi alkohol 1 liter, gulanya 1 liter. Ini ada di dalam walaupun di luar bungkus alkohol, tapi gulanya untuk hidupan mikroba. Terus ada cara sudah blender memang ini. Blender memang ini ada serai 600 gram sama temulawak kurang lebih 1,5 kilo. Tujuannya apa? Supaya dia berfungsi, kelengkapan unsur haranya, NPK-nya ada, unsur mikronya ada, pestisidanya. Jadi kalau kita semprot di tanaman, kita tidak perlu beli apa-apa. Kita semprot, nanti dengan sendirinya pestisidanya sudah ada. Jadi ini sangat lengkap. Nah, tadi kandungan NPK-nya masih rendah. Sekarang kita naikkannya pakai apa? Daun gamal. Itu kita naikkan NPK-nya, N-nya. Di daun gamal ini kurang lebih 3% lebih N-nya di dalam. Terus P dan K itu kita pakai submuti. Submuti di sini banyak tuh, ambil. Pakai P dan K. Sementara unsur mikronya tuh kita pakai bunga daun pacar. Ini bunga antik-antik. Jadi ambil dengan dia punya akar. Jadi bunga daun pacar ini dipakai di Brasil, di Kolombia, di Amerika Latin untuk membuat NPK cair. Tinggal kita harusnya di blender, tapi ini tidak perlu blender, nanti kita perbanyak, perlama fermentasi. Tujuannya apa? Untuk mikroba merombak bahan organik ini menjadi unsur hara yang siap. Itu bahan. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita ini, Pak Roman, masukkan limbah tahu. Anggota bangun. Jangan demikian. Supaya kalau kamu buat sendiri juga kamu Jangan harap orang. duduk lihat dulu ya. Jangan suruh satu, semua bangun. Gelas. Itu aroma sebelum dicampur sebelum dikasih ekoenzim. Ada rumput curi kemana? Yang besok. Mata lu kurang bagus. Jangan terlalu pegang lah. Ya karena beraroma seperti itu. Nanti setelah jadi, pupuk ini bisa dijual. Di packing bagus-bagus dijual. 1 liter 20.000. Memang kita tinggal bikin packing bagus-bagus. Ini tugas penyuluh nih, koordinator ini. Yang berikut tinggal taruh air kelapa. Coba cari kayu satu untuk pengaduk. Air kayu. Bambu tunggu. Itu kayu susah. Itu kayu saja. itu. Setengah saja. Setengah saja. Tambah sedikit. Ya, sudah. Terus 3 liter ekoenzim. Itu ada di.
Itu ada pacar sudah bawa itu semua. Bukan semua manjer ke. Tak. Taruh. Taruh di mulut. Ini kan saya belum campurkan, kamu coba dia pembau. Tuh kalau setelah campurin dia bukan pasti. Kes penuh. Kes penuh. Iya. Yang belum mandi datang ke mandi. Ini Pak mandi kemarin. Ya, tiga. Oke. Terus Oh mandi dulu. Kita mandi baru ketua. gula 1 liter. Sudah ini 1 liter. Alkohol 1 liter. Alkohol jangan diminum, jadi mana? Bau langsung hilang dong. Kalau mau Nah, minum itu. sup itu bisa alkohol. Itu kenapa bau hilang? Karena terjadi proses. Jadi tidak usah takut baunya. Tes dulu toh. Tes dulu. Terus itu dihancurkan. Itu juga sama dihancurkan. Harusnya daun gamal ini 5 kilo. Tapi kayaknya di sini susah sekali daun gamal. Banyak. Sampai 5 kilo? Iya, sampai 5 kilo. Tambah lagi. Kurang lebih ambil lagi. Putih juga 5 kilo. Kas masuk sudah. Oh ada juga. Nah, itu kas masuk. Kas masuk di dalam. Iya, kas masuk semua. Sudah kasih hancur, kas masuk. Kasih hancur dia. Kalau ada lebih bagus ada blender, tapi kan tidak ada blender. Blender juga susah, semua susah. Jadi kita masuk. Kemarin di Fatun di Suan susah. Ada di sini. Di sini banyak. Ya aduk terus. Kita masukkan ini serai sama temulawak untuk pestisidanya. Selamat siang, saya Taris kelompok Tani Gembor. Saya sama kelompok menyampaikan terima kasih atas pelatihan air 5 tahun pada hari ini di kelompok Tani Gembor, di mana pelatihan hari ini membantu kami di kelompok tani untuk penggunaan limbah tahu ekuensi. Tadi sudah cara pembuatan potli ekuensi itu sudah dibuat, nanti hitung 15 hari ke depan baru kami bisa menggunakan itu, dan nanti hasilnya seperti apa akan kami sampaikan kepada Om Charles sebagai koordinator ekuensi Mungke. Nanti kami akan pakai itu, dan harapan kami ke depan mudah-mudahan pelatihan seperti ini tidak hanya berhenti di Poklip Bank ekuensi ini, tetapi ketika ada hal yang baru Om Charles bisa melatih kami lagi, atau hal-hal yang lain bisa membantu kami kelompok tani untuk pemakaian pupuk-pupuk cair yang lain di kelompok tani kami, khususnya kelompok Tani Gembor. Terima kasih.